Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada materi penerapan teori relativitas khusus Einstein, yaitu terkait dengan paradoks kembar, atau dikenal juga dengan paradoks jam. Jadi paradoks kembar atau paradoks jam adalah satu persoalan yang cukup membingungkan dalam relativitas khusus. Kasus paradoks kembar dapat dinyatakan sebagai berikut. Misalkan kita punya dua orang kembar, John and Mary. John diputuskan tetap tinggal di bumi, sementara Mary menjadi astronot yang akan mengadakan perjalanan ruang angkasa menuju bintang. Mary mengendarai pesawat ruang angkasa dan terbang menuju bintang tersebut dengan kecepatan v. Diasumsikan agar tanpa efek relativitas, nilai v dalam orde c, yaitu kecepatan cahaya. Ya, mungkin sekitar setengah c, 34 c, dan sebagainya. Dan sesudah sesaat tiba di bintang, Mary kembali ke bumi dan bertemu dengan John dengan kecepatan yang sama. Kita perhatikan gambar 21. Ini perjalanan Mary dari bumi ke bintang, dan ini perjalanan balik Mary dari bintang ke bumi. Teori relativitas khusus menyatakan bahwa jika Mary bergerak terhadap John, maka selang waktu dalam kerangka inersial Mary, dalam kerangka Mary-nya, atau kerangka diri Mary-nya, mengalami dilatasi sebesar gamma yang dirumuskan oleh gamma sama dengan 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Gamma sama dengan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Ini dilatasi waktu. Artinya, Mary akan mengalami dilatasi waktu sebesar gamma. Dilatasi artinya pelebaran selang waktu yang dirasakan oleh Mary. Jadi pada akhir perjalanan Mary, dia lebih muda daripada John. Jadi, karena efek dilatasi, Mary waktunya lebih lambat dibanding John. Ya, yang harus diperhatikan di sini adalah Mary sendiri waktunya tetap. Tapi waktu Mary itu terasa lebih lambat dibanding waktu dihitung oleh John atau waktu menurut John. Nah, paradoks muncul dari kenyataan bahwa dengan mengabaikan selang waktu saat Mary bergerak dipercepat dan diperlambat, Mary berada dalam kerangka inersial. Dan selanjutnya, dari prinsip relativitas, Mary dapat mengklaim bahwa John-lah yang bergerak, bukan dia. Ya, karena konsep relativitas tidak ada yang mutlak. Menurut John, memang Mary yang bergerak. Tapi menurut Mary, John-lah yang bergerak. Jadi, menurut John, waktu Mary yang melambat, waktu John tetap. Sebaliknya, menurut Mary, waktu John-lah yang melambat, waktu Mary tetap. Itu konsep relativitas. Nah, karena itu Mary dapat mengklaim bahwa John yang bergerak, bukan dia. Walaupun menurut John, Mary lah yang bergerak. Oke, ini prinsip relativitas.
Jadi menurut Mary, yang mengalami dilatasi seharusnya John. Jadi selama waktu John lah yang seharusnya mengalami dilatasi, bukan Mary. Sehingga saat Mary kembali, ia menjumpai saudara kembarnya itu lebih muda daripadanya. Manakah yang benar? Menurut John, Mary yang lebih muda. Tapi menurut Mary, John yang lebih muda. Manakah dari dua ini yang benar? Ini yang disebut sebagai paradoksnya. Coba kita sederhanakan kasus ini. Diasumsikan perjalanan Mary terjadi saat ia lahir, yang juga berarti saat John lahir. Pada saat itu berarti waktu lokal T sama dengan 0 dan posisi X sama dengan 0. Selanjutnya, akan dibandingkan jarak bumi bintang menurut kedua orang tersebut. Jadi ini asumsi saja bahwa perjalanan terjadi saat Mary dan John lahir. Sebenarnya nggak harus begitu. Bisa juga kita ambil waktu nolnya pada saat mereka berumur 20 dan sebagainya. Tapi ini untuk penyederhanaan saja. Jadi, waktu lokal T sama dengan 0 dan posisi X sama dengan 0. Posisi koordinat di bumi yang berlaku untuk Mary maupun John sebelum Mary bergerak. Selanjutnya akan dibandingkan jarak bumi bintang menurut kedua orang tersebut. Jarak antara bumi dan bintang diukur oleh pengamat yang stasioner di bumi atau John adalah DJ. Jadi, karena John diam di bumi, maka menurut John, jarak bumi dan bintang adalah DJ. Nah, sebaliknya jarak bumi dan bintang yang diukur oleh Mary adalah DM. Nah, karena DM atau ukuran jarak bumi bintang menurut Mary, padahal Mary-nya bergerak segaris dengan jarak bumi dan bintang itu, maka menurut Mary tentu jarak itu mengalami kontraksi. Ya, dengan faktor sepergamma, kontraksi jarak. Jadi menurut Mary, jarak bumi bintang itu adalah DM yang sama dengan dg dibagi gamma. Ya, perumusan ini disebabkan oleh adanya kontraksi Lorentz. Indeks J dan M berturut-turut menunjukkan pengukuran menurut John dan Mary. Akan diukur umur relatif John dan Mary. Karena itulah pentingnya kita memulai penyederhanaan waktu T sama dengan 0 ketika mereka lahir. Jadi akan diukur umur relatif John dan Mary. Caranya, pertama dengan melakukan perhitungan dalam kerangka John, dan selanjutnya perhitungan dikerjakan dalam kerangka Mary. Jadi mula-mula kita lakukan itu menurut John dulu, itu kerangka diam John, kemudian menurut kerangka diam Mary, kerangka inersia Mary. Nanti akan menunjukkan bahwa dua perhitungan tersebut akan memperoleh hasil yang sama. Kesamaan ini menunjukkan tidak adanya perbedaan antara dua kerangka inersia tinjau. Sekarang perhitungan dilakukan dalam kerangka John. Mari kita lakukan perhitungan dalam kerangka John. Mary menempuh perjalanan total menuju bintang dan kembali ke bumi sebesar 2 dg, itu menurut John, dengan kecepatan v dan min v saat kembali. Perjalanan bumi bintang bolak-balik ini memakan waktu tentu 2 dg per v, ya kan? T sama dengan x per v. Artinya 2 dg. Karena kecepatannya konstan, maka
Waktu yang diperlukan adalah 2 dj per V. Transformasi Lorentz untuk waktu memberikan hubungan antara waktu yang ditunjukkan oleh jam milik John, yaitu TJ, dan waktu yang ditunjukkan oleh Mary, atau jam menurut Mary, yaitu TM. Sebagai TM sama dengan gamma kurung TJ dikurang VXJ per C kuadrat. Kan? Ini sudah kita peroleh sebelumnya di awal kuliah kita kayak dengan relativitas ini. TM sama dengan gamma dikali TJ dikurang VXJ per C kuadrat. Kan ini adalah waktu menurut Mary. Sementara TJ adalah waktu menurut John. Dengan XJ adalah jarak antara mereka. Jadi XJ adalah jarak antara mereka. Antara John dan Mary. Selama perjalanan Mary menuju ke bintang, berlaku persamaan XG sama dengan VTJ. Itu kan? Karena kecepatan Mary berangkat adalah V, dan pada saat dihitung waktunya TJ, maka jarak yang sudah ditempuh oleh Mary menurut John adalah XJ sama dengan V dikali TJ. Nah, kita substitusikan persamaan ini ke persamaan 23. Jadi XJ-nya kita ganti dengan VTJ. Maka TM sama dengan gamma TJ dikurang, nah ini V kali XJ, jadi XJ-nya adalah VTJ, akhirnya jadi V kuadrat TJ dibagi C kuadrat, ya kan? Karena XJ sama dengan V kali TJ, maka ini jadi V kuadrat kali TJ. Jadi TM sama dengan gamma kali TJ dikurang V kuadrat per C kuadrat TJ. Nah, yang ini TJ-nya sama-sama ada di sini, kita keluarkan. Jadi gamma 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikali TJ. Ya kan? Nah, ini sendiri yang dalam kurung ini 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat itu kan sama dengan 1 per gamma kuadrat. Ya kan? Karena gamma adalah 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi yang ini 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat adalah 1 per gamma kuadrat. Sehingga hasilnya gamma dikurang 1 per gamma kuadrat dikali TJ. Nah, 1 per gammanya dengan gamma menghasilkan 1 per gamma saja. 1 per gamma kuadrat dikali gamma. Ya, gamma dikali 1 per gamma kuadrat tentu 1 per gamma. Jadi TM sama dengan TJ per gamma. Inilah waktu menurut Mary yang sama dengan TJ dibagi gamma. Nah, dalam bentuk penulisan selang waktu, berarti delta TM sama dengan delta TJ per gamma. Ya, karena TM sama dengan TJ per gamma, maka selang waktu ini tentu linear, delta TM sama dengan delta TJ per gamma. Persamaan ini menunjukkan bahwa jam Mary bergerak lebih lambat daripada jam milik John dengan faktor 1 per gamma. Karena gamma sendiri kan besar dari 1, maka 1 per gamma kecil dari 1. Jadi waktu di Mary jamnya bergerak detik ke detiknya lebih lambat, ya kan? Nah, dengan cara yang sama dapat ditunjukkan pula bahwa hal tersebut berlaku pula untuk perjalanan Mary pulang ke bumi. Saat kembali ke bumi dengan kecepatan yang sama, jam milik Mary juga bergerak lebih lambat dari jam milik John dengan faktor yang sama, 1 per gamma. Maka selama perjalanan total, umur John adalah AJ, umur John. Jadi selama perjalanan total, umur John adalah AJ sama dengan 2 dj per V.
ya kan? Umur John adalah AJ sama dengan 2 DJ per V. Nah, ini menggambarkan waktu kan? Ya, menggambarkan waktu. Ya, jadi ini umur John. Maka umur Mary tentu mengikuti hubungan ini, ya kan? Atau hubungan TM sama dengan TJ per gamma. Sementara inilah umur John yang dikenal dengan AJ. Jadi AJ itu umur ya. Umur John adalah 2 DJ per gamma. Selama Mary bergerak dalam selama waktu TJ menurut John, ya kan? Berarti John mendapat tambahan umur yang kalau dia dimulai dari bayi, berarti tambahan umurnya adalah TJ itu. Nah, di mana TJ itu adalah perjalanan bolak-balik Mary kembali dari bumi ke bintang, kembali ke bumi. Nah, karena jarak bumi bintang menurut John adalah 2 DJ dan Mary bergerak dengan kecepatan V, maka waktu perjalanan itu menurut John adalah 2 DJ. Nah, karena John mulai dari umur 0 pada saat dia mulai lahir, maka tentu umur John saat ini adalah 2 DJ per V yang kita sebut sebagai AJ. Jadi A itu sebenarnya umur John. Sedangkan umur Mary, tentu umur John dikali sepergamma. Kan? Ya, maka umur Mary adalah 2 DJ per V kali sepergamma. Umur Mary adalah 2 DJ per V dikali sepergamma. Tampak bahwa umur John lebih besar daripada umur Mary. Atau dengan kata lain, dalam kerangka John, saat Mary kembali ke bumi, John lebih tua. Ingat, ini kita bicara kerangka John, ya kan? Karena umur John lebih besar dibanding Mary, maka menurut kerangka John, saat Mary kembali ke bumi, John lebih tua. Selisih umur mereka adalah AJ dikurang AM sama dengan 1 dikurang sepergamma 2 DJ per V. Ya kan? Nah, sekarang ini adalah selisih umur menurut John, yaitu 1 dikurang selisih umur mereka. Umur John dengan Mary menurut John selisihnya adalah 1 dikurang 1 per gamma 2 DJ per V. Selisih umur Mary dan John menurut John. 1 dikurang 1 per gamma kali 2 DJ per V. Bagaimana perhitungan dalam kerangka Mary? Seluruh besaran yang tadi dihitung dalam kerangka John sekarang diukur oleh Mary. Ya, seluruh perhitungan yang tadinya diukur dalam kerangka John, karena kita berangkat dari menurut John, maka sekarang karena kita ingin melihat bagaimana menurut Mary, tentu semuanya diukur berdasarkan kerangka Mary. Nah, transformasi Lorentz memberikan hubungan antara waktu milik jam John dan waktu milik Mary adalah TJ sama dengan TM gamma dikali TM dikurang VXM per C kuadrat. Jadi, waktu John menurut Mary. Nah, jadi ini adalah waktu John menurut Mary. Sama dengan gamma dikali TM dikurang VXM per C kuadrat. Karena menurut Mary, John lah yang bergerak. Ya kan? Karena menurut Mary, John lah yang bergerak. Maka, John lah yang waktunya mengalami dilatasi. Ya kan? Sehingga waktu John dilihat oleh Mary. Itu adalah gamma dikali waktu Mary itu sendiri, waktu menurut dia sendiri, dikurang V kali XM per C kuadrat. Nah, kembali, kalau kita masukkan XM kita adalah V dikali TM, maka TJ itu adalah gamma TM dikurang V kali VTM per C kuadrat atau gamma kali TM kurang V kuadrat M per C kuadrat atau gamma
kali 1 kurang V kuadrat per C kuadrat kali TM, atau ujung-ujungnya dapat TM per gamma. Ini waktu jam bergeraknya waktu jam detik waktu pada John menurut Mary. Ya, sebelumnya kita sudah melihat menurut John, sebaliknya ini TM sama dengan TJ per gamma. Ini adalah waktu waktu bergeraknya jam di milik Mary menurut John. Karena ini kita bicara kerangka John. Ya kan? Karena kita perhitungan kerangka John. Jadi menggunakan kerangka John, waktu Mary-nya menurut John adalah TM yang sama dengan TJ per gamma. Sebaliknya, kalau menurut kerangka Mary, waktu John-nya TJ itu TM per gamma. Ya kan? Karena menurut John, Mary yang bergerak, maka Mary yang mengalami dilatasi waktu. Menurut Mary, John yang bergerak, maka John yang mengalami dilatasi waktu. Oke, saling berbalikan itu kan? Oke, jadi delta TJ sama dengan delta TM per gamma. Inilah selang waktu dari John menurut Mary. Selang waktu yang seharusnya menggambarkan perjalanan hidup John, perjalanan waktu hidup John menurut Mary selama Mary bergerak. Atau menurut John, atau menurut Mary, jam milik John bergerak lebih lambat dibanding jam milik Mary dengan faktor sepergamma. Sekilas tampak bahwa adanya paradoks atau kontradiksi dengan ungkapan sebelumnya yang menyatakan bahwa jam Mary bergerak lebih lambat daripada jam John. Sebelumnya, jam Mary yang bergerak lebih lambat dibanding jam John. Sekarang, jam John yang bergerak lebih lambat dibanding jam Mary. Ya kan? Ya, seperti ini nampak kontradiksi atau paradoks. Namun demikian yang sebenarnya tidak begitu. Karena hal ini disebabkan oleh relativitas khusus yang menyatakan bahwa kita tidak dapat menghubungkan dua waktu yang ditunjukkan oleh jam pada tempat yang berbeda. Jadi kaidah relativitas khusus menyatakan bahwa kita tidak dapat menghubungkan waktu yang ditunjukkan oleh dua jam pada tempat yang berbeda. Ya. Yang dalam hal ini umur orang kembar tersebut dalam keadaan terpisah sampai kemudian kedua orang tersebut bertemu kembali. Jadi kita pertegas lagi bahwa berdasarkan kaidah relativitas khusus, kita tidak dapat menghubungkan waktu yang ditunjukkan oleh jam pada tempat yang berbeda. Yang dalam hal ini adalah umur orang yang kembar tadi yang terpisah. Sampai kemudian kedua orang tersebut bertemu kembali. Jadi setelah mereka bertemu kembali, baru kita bisa membandingkan waktunya. Selagi mereka terpisah, kita tidak bisa melakukan perbandingan waktu. Karena konsep relativitas khusus bahwa waktu terkait dengan koordinat jarak. Jadi tidak hanya waktu independen terhadap jarak. Karena itu tidak bisa kita membandingkan dua waktu itu kecuali jaraknya 0. Kayak gitu kan? Kecuali jaraknya 0. Seperti dilihat di persamaan ini. Ya, baru kita bandingkan TM dengan T. Jadi kalau jaraknya 0, artinya kembali ketika mereka bertemu.
Nah, ketika mereka berdua bertemu kembali, baru tampaklah siapa yang lebih tua atau lebih muda dengan cara membandingkan selang waktu yang ditunjukkan oleh jam masing-masing. Menurut Mary, perjalanannya menurut Mary ini memakan waktu 2 dm per V. Sehingga selama perjalanan umur Mary adalah AM 2 sama dengan 2 dm per gamma. Itu menurut Mary. Dan perlu diingat bahwa telah diasumsikan bahwa waktu untuk mempercepat dan memperlambat roket telah diabaikan. Jadi kita hanya bicara waktu yang konstan saja. Sebenarnya ada faktor waktu mempercepat atau memperlambat roket. Pertama, roket berangkat ada percepatan, itu dari kecepatan 0 sampai kecepatan V. Kemudian setelah roket sampai di bintang, tentu dia harus melambat untuk bisa berputar. Nah, tapi jarak waktu itu dianggap kecil sekali. Waktu yang diperlukan untuk mempercepat atau melambat itu dianggap bisa diabaikan dibanding jarak lamanya kecepatan konstan yang terjadi. Nah, itu intinya ya kan. Jadi asumsi itu sudah kita ambil bahwa waktu untuk mempercepat dan memperlambat roket telah diabaikan. Karena jam John bergerak lebih lambat dengan faktor sepergamma, John berumur AJ sama dengan 2 dm per V kali sepergamma, ya kan? Baik. Ini adalah umur Mary dan umur John adalah umur Mary dikali faktor sepergamma. Karena menurut Mary, John lah yang bergerak. Jadi menurut Mary, harusnya John lebih tua. Maaf. Menurut Mary dialah yang lebih tua, gitu kan? Karena John waktunya bergerak lebih lambat. Artinya ketika Mary sudah merasa bergerak 2 tahun, misalnya kan, umur dia sudah bertambah 2 tahun, sementara karena John waktunya lebih lambat, maka John baru mungkin berumur 1 tahun 11 bulan misalnya, beda selisih 1 bulan misalnya kan. Itu menurut umur John, menurut Mary kan. Karena John jamnya melambat. Jadi gerak jarum jam yang dimiliki oleh John lebih lambat dibanding jarum jam yang dimiliki oleh Mary. Karena itu umur John lebih muda dibanding umur Mary. Dan selisihnya adalah AM dikurang AJ sama dengan mirip dengan perhitungan sebelumnya, 1 dikurang sepergamma kali 2 dm per V, ya kan? Karena ini 2 dm per V dikurang sepergamma 2 dm per V, ya kan? Ini dikurangi kan? Nah, jadi 1 kurang sepergamma 2 dm per V kali sepergamma, ya kan? Ini besar dari 0, ya kan? Kenapa? Karena gamanya besar dari 0, sementara 1 dikurang sepergamma, gamanya besar dari 0, jadi ini nilainya kecil. Ya kan? Jadi 1 dikurang nilai yang kecil, itu masih di atas 0. Ya kan? Dia masih positif. Ini besarannya adalah besaran positif. Ya kan? Ya, ini juga positif. Sehingga semuanya ini adalah bilangan positif, besar dari 0. Artinya AM dikurang AJ besar dari 0, artinya AM besar dari AJ, kan itu kan? Atau bisa dilihat sebaliknya, agar kita bandingkan dengan hal yang sama yang kerja pada menurut John, umur menurut John, yaitu AJ dikurang AM. Nah, AJ dikurang AM adalah 1
per gamma dikurang 1 dikali 2 dc per V dikali 1 per gamma. Kebalik, karena kita kembali pula. Hasilnya adalah min. Ini jadi, karena ini kecil dari 1, maka ini menjadi negatif. Kecil dari 0, ya kan? Nah, jadi, AJ dikurang AM kecil dari 0 atau AM tetap besar dari AJ, kan itu kan? Karena AJ dikurang AM kecil dari 0, maka AJ kecil dari AM, atau AM besar dari AJ. Jadi umur Mary menurut umur dia itu lebih besar dibanding umur John, itu menurut Mary. Sementara tadi menurut John yang lebih tua dibanding umur Mary. Jadi menurut kerangka John, umur dia lebih tua dibanding umur Mary. Artinya menurut kerangka John, Mary lebih muda. Sebaliknya menurut kerangka Mary, John lah yang lebih muda. Jadi ternyata kita temukan ketidakcocokan dengan hasil yang sebelumnya. Sekarang bagaimana mengatasi masalah ini? Ya kan? Nah, ternyata ada faktor yang lupa kita hitung. Faktornya yang menjadi kata kunci itu ketidakcocokan perhitungan mereka. Bahwa ketika Mary sampai ke bintang dan kemudian kembali, ia mengubah kerangka inersianya. Terjadi Mary mengubah kerangka inersinya. Sebelum Mary tiba di bintang, hubungan jam antara John dan Mary yang diukur oleh Mary adalah TJ sama dengan gamma dikali TM dikurang VDM per C kuadrat. Itu karena Mary bergerak menjauhi John. Bergerak menuju bintang berarti bergerak menjauhi John. Artinya dia bergerak dengan kecepatan positif, V. Ketika dia kembali ke bumi dari bintang, ketika dia sudah sampai di bintang kemudian berputar arah, maka dia membalik arahnya. Artinya kecepatannya menjadi negatif dari kecepatan sebelumnya. Makanya hubungannya menjadi seperti ini. Kalau ini ketika pergi hubungannya adalah gamma dikali TM dikurang VDM per C kuadrat, sekarang umurnya adalah gamma dikali TM tambah VDM per C kuadrat. Ya kan? Ini adalah relasi hubungan antara jam Mary dengan jam John menurut kerangka Mary ketika dia pergi ke bintang. Sementara ini adalah relasi jam John menurut jam Mary ketika Mary balik menuju bumi dengan laju yang sama. Nah, ini faktornya tidak kita hitung tadi. Berarti ada waktu yang terpakai untuk mengubah kerangka inersia. Jadi ada waktu yang dipakai untuk mengubah kerangka inersia. Dari pergi ke pulang. Nah, ada selang waktu untuk mengubah kerangka inersia itu. Paham kira ya? Ada selang waktu yang dibutuhkan untuk mengubah kerangka inersia Mary terhadap John antara kerangka inersia dia pergi dengan kerangka inersia dia pulang. Ya kan? Dua persamaan terakhir di atas menunjukkan adanya kontradiksi dalam waktu atau jam milik John yang diukur oleh Mary sesaat setelah Mary berganti keadaan dari menuju bintang menjadi meninggalkan bintang. Selisih pengukuran waktu milik John ini menurut Mary adalah delta dengan ini
menuju bumi, dari bintang menuju bumi dikurang waktu menuju bintang, gitu kan. Jadi ini eh, waktu ketika kerangka Mary meninggalkan bintang dikurang dengan waktu kerangka Mary menuju bintang. Itu kan selisihnya, ya kan. Dia mengubah keadaan dari keadaan awal ke keadaan akhir. Tentu selisihnya adalah keadaan akhir dikurang keadaan awal, yaitu keadaan meninggalkan bintang dengan keadaan menuju bintang. Nah, kita tahu tidak waktu meninggalkan bintang adalah ini. Ini adalah eh, waktu TJ menurut Mary, gitu kan? Waktu TJ menurut Mary. Ketika Mary meninggalkan bintang, ini adalah waktu TJ menurut Mary ketika Mary menuju bintang. Sehingga hasilnya adalah seperti ini, ya kan? Yang bagian gamma TM-nya saling menghilangkan, tinggal ini menjadi 2 gamma VDM per C kuadrat. Nah, karena jarak bumi bintang menurut Mary adalah DM sama dengan DJ per gamma, maka delta menjadi 2 gamma V dj per gamma per C kuadrat, yang dm-nya diganti dengan dj per gamma, sehingga hasilnya 2 V dj per C kuadrat. Selisih ini terjadi akibat adanya perubahan kerangka Indonesia Mary. Dengan demikian, dalam kerangka Mary, selisih umur John dengan Mary adalah selisih umur yang telah dihitung berdasarkan persamaan 2,15, itu yang persamaan yang ini, ya kan? Atau boleh kita pakai persamaan yang ini, sesuai dengan kebutuhan kita balik, ini kan? Nah, itu J dikurang M sama dengan ini. Nah, ditambah dengan faktor koreksi tadi. Itu faktor koreksi kita tadi itu yang ini, ya kan? Jadi ini adalah ini AJ dikurang AM ya, bukan AM kurang AJ, tapi AJ dikurang AM. Walaupun menurut kerangka Mary, tapi diambil AJ dikurang AM-nya agar sesuai dengan nanti dengan AJ dikurang AM menurut John. Jadi AJ dikurang AM adalah 1 per gamma kurang 1 kali 2 DJ per V tambah 1 per gamma, ditambah faktor koreksinya. Itu 2 VDJ per C kuadrat. Nah, suku ini dimodif sedikit agar bentuknya seperti ini. Jadi 2V dj per C kuadrat dikali V per V, hasilnya 2V kuadrat dj per V C kuadrat. Tujuannya agar nanti bisa digabung dengan suku yang sebelah sini, yang ada mengandung 2V, 2 dj per V-nya. Jadi ini 2V kuadrat dj per V. Nah, 2 dj per V-nya dikeluarkan, sehingga suku yang ini dengan ini bisa menjadi satu kesatuan. Ya kan? Jadi hasilnya ini tambah ini, bagian sini tambah bagian ini sama dengan 2 dj per V kali suku yang ini. Lalu kurang ya suku yang terakhir ini, ya kan? Suku terakhir ini adalah ini. 2 dj per V gamma, ya kan? Nah, suku yang ini kan sama dengan ini. Itu sama dengan 1 kan? Karena gamma sama dengan 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, sehingga 1 per gamma adalah akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, sehingga gamma kuadrat adalah 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ya kan? 1 per gamma kuadrat maksudnya, 1 per gamma kuadrat adalah 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi ini artinya 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat yang ini. 1 per gamma kuadrat ini ditambah V kuadrat per C kuadrat. Jadi hilang faktor V kuadrat per C kuadratnya. 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat tambah V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Ya kan? Hasilnya umur AJ dikurang AM selisih umur John dengan umur Mary menurut Mary adalah 2 dj per V dikurang 2 dj per VY, V gamma. Jadi hasilnya seperti ini, 2 dj per V dikurang 2 dj per V gamma. Hasilnya digabung 1 dikurang 1 per gamma kali 2 dj per V. Nah, hitungannya persis seperti hitungan John menurut kerangka John. Jadi hitungan selisih umur John menurut Dr. Mary itu persis
Seperti ini menurut Mary, selisih umur John terhadap Mary, menurut Mary, nyata sama dengan selisih umur John terhadap Mary menurut John. Tidak lagi paradoksnya, gitu kan? Ya, jadi dalam kerangka Mary, selisih umur John dan Mary juga sama dengan seperti yang telah dihitung pada kerangka John. Dari dua perhitungan tersebut tunjukkan bahwa setelah kembali ke bumi, Mary yang menempuh perjalanan berusia lebih muda daripada saudara kembarnya.